Jika kalian mencari panduan lengkap tentang tiran, kalian sudah mengklik video yang tepat. Halo guys, kembali lagi di channel Kim Kingshot, di mana channel ini membahas seputaran game Kingshot. Yang baru pertama kali nemu channel aku, selamat datang guys. Nah, di video kita hari ini, aku akan membahas event tiran, di mana video ini sudah ditunggu-tunggu banyak orang, karena event ini puncaknya event Kingshot. Ini adalah event terbesar yang ada di Kingshot. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu tiran naga api? Event tiran adalah event perang berskala besar, mirip dengan perang kastil, tapi dengan skala yang lebih luas. Karena event ini melibatkan beberapa server dan hanya aliansi terkuat di setiap server yang dapat berpartisipasi. Tujuan event ini adalah menguasai istana tiran naga api, dan memperoleh gelar tertinggi yaitu gelar tiran naga api. Event ini sangat bergengsi, banyak whale yang menginginkan gelar ini. Tapi para whale harus siap dan banyak pertimbangan untuk mendapatkan gelar ini. Karena mereka harus siap mengeluarkan dana yang besar dan waktu yang dikeluarkan. Itu dikarenakan para whale harus membeli percepatan barisan rally, percepatan penyembuhan, percepatan 20% dan buff 20% dan lainnya. Dan waktu yang dikeluarkan sekitar 7 jam untuk bermain di tiran naga api. Itu waktu yang cukup lama. Dan event ini memiliki 5 fase, bisa kalian lihat di sini. Fase pertama adalah fase pendaftaran. Fase ini berlangsung selama 2 hari. Saat fase ini, pemimpin aliansi atau R4 aliansi dapat mendaftarkan aliansi untuk berpartisipasi. Tapi hanya aliansi terkuat atau teratas saja yang dapat mendaftar atau berpartisipasi. Kelayakan dihitung dari kekuatan keseluruhan, dari level True Gold, generasi hero, gear gubernur, jimat gubernur, gear hero dan hewan peliharaan. Selanjutnya ada fase kedua, di mana fase kedua ini, pemimpin aliansi atau R4 aliansi yang memenuhi syarat dapat mengirim anggota ke medan tempur. Tapi pemimpin aliansi atau R4 aliansi hanya mengirim 60 pemain terbaik saja untuk bertempur. Yang tidak dipilih atau tidak ikut bertempur jangan khawatir, kalian masih bisa berpartisipasi dalam fitur prediksi. Karena pada fase ini, bagian-bagian event lainnya terbuka. Kalian masih bisa menjalankan misi harian, memilih prediksi aliansi mana yang akan menang, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada fase ketiga, di mana di fase ini anggota yang sudah terpilih harus menunggu selama 59 jam. Fase ini juga bisa dibilang sebagai fase persiapan dalam perencanaan strategi saat bertempur. Selanjutnya ada fase keempat. Fase keempat dimulai saat medan perang sudah terbuka. Setelah fase ini dimulai, para pemain dapat memasuki medan perang dan dapat berteleportasi secara acak di dalam medan pertempuran. Fase ini berlangsung selama 7 jam, dan istana ibu kota akan terbuka setelah fase 4 ini dimulai. 5 menit pertama biasa disebut waktu persiapan pertempuran, di mana para pemain tidak dapat menyerang, berteleportasi, mengirim bala bantuan atau mengintai. Kalian juga tidak dapat memasuki medan pertempuran jika pasukan kalian masih ada yang dikerahkan dan pasukan masih ada yang di rumah sakit. 1 jam setelah fase ini terbuka pertempuran akan dimulai, dan ibu kota itu sendiri adalah bangunan yang paling diperebutkan. Dan di sini juga memiliki 4 menara sama seperti perang kastil. Menara memberikan buff yang besar untuk aliansi yang menguasainya. Menara ini mempunyai batas waktu. Ketika kita berhasil menguasai menara, 30 menit setelahnya menara memasuki mode bertahan, atau bisa dibilang tidak dapat diserang. Dan buff yang aktif dari menara hanya 30 menit untuk aliansi yang menguasai menara terlama. Dan saat di dalam medan pertempuran, kapasitas rumah sakit menjadi tidak terbatas, tapi pasukan yang terluka jika melebihi batas kapasitas saat meninggalkan pertempuran akan hilang secara permanen. Jadi saran aku, jika kalian ingin meninggalkan pertempuran, kalian pastikan pasukan yang terluka tidak melebihi kapasitas rumah sakit kalian, agar pasukan kalian tidak hilang secara permanen. Selanjutnya ada fase kelima. Saat fase kelima kalian akan mendapatkan bonus penyembuhan. Kecepatan penyembuhan mencapai 500% dan biaya sumber daya untuk menyembuhkan berkurang mencapai 30%. Dan ini berlaku hanya untuk aliansi atau server yang berpartisipasi dalam pertempuran. Dan Sang Raja Tiran dapat mengadakan pesta naga di seluruh kerajaan Tiran, dengan hadiah yang berlimpah. Untuk detail bangunan bisa kalian lihat di sini. Ada 5 bangunan, 1 bangunan ibu kota dan 4 lainnya adalah bangunan menara,
di mana 4 menara tersebut memberikan buff berbeda, ada yang memberikan buff serangan, pertahanan, letalitas dan nyawa. Perlu kalian ketahui juga, 4 menara di sekitar Istana Naga Api menjadi rentan pada jadwal yang bergilir, yaitu 30 menit dapat dikuasai dan setelahnya akan dilindungi selama 30 menit. Dan selanjutnya ada skill kristal. Apa itu skill kristal? Skill ini bisa diaktifkan oleh pemimpin aliansi atau R4 aliansi. Para pemain dapat mengumpulkan piro kristal untuk mengaktifkan skill kristal. Di sini sama seperti bermain Eternity, kalian dapat menyerang bandit dan melakukan pengumpulan untuk mendapatkan piro kristal. Dan aku memberikan saran untuk menugaskan 4-5 pemain yang tidak layak menjadi joiner Istana Naga Api untuk melakukan pengumpulan piro kristal. Maksudnya mereka yang tidak memiliki pasukan T11 atau pasukan TG8, tapi mereka kuat dalam pertempuran, nah mereka dapat ditugaskan untuk melakukan pengumpulan. Sekarang pertanyaannya, skill kristal mana yang terbaik? Di sini ada 8 skill kristal. Dan skill kristal terbaik yang pertama adalah Dragon Scale Armor, itu memberikan peningkatan serangan dan pertahanan sebesar 15%. Dan skill terbaik kedua adalah Dragon Roar Rally. Skill ini meningkatkan kapasitas rally sebesar 30%. Dan untuk skill lainnya juga bagus, tapi skill 2 tadi itu adalah yang terbaik. Skill lainnya bisa kalian aktifkan sesuai strategi kalian. Kalian dapat berdiskusi dengan pemimpin dan R4 aliansi kalian. Sampai di sini seharusnya kalian sudah paham dasar-dasar tiran. Selanjutnya ada beberapa label event. Pertama ada Tiran Naga Api. Disinilah pemimpin dan R4 aliansi dapat mendaftarkan aliansi dan anggota mereka untuk bertempur. Hanya 110 aliansi terkuat dari berbagai server yang dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Biasanya para pemain terkuat kumpul jadi satu aliansi untuk bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Kalian juga akan mendapatkan hadiah yang bagus dari event ini. Bisa kalian lihat di sini. Yang pertama ada hadiah Tiran, di mana hadiah ini akan didapatkan untuk pemain yang berhasil menjadi Raja Tiran. Dan yang kedua ada hadiah peringkat pendudukan. Hadiah ini didapatkan dari peringkat yang berhasil menduduki Istana Naga Api. Hadiah pendudukan dibagi menjadi 3, ada hadiah pribadi, hadiah kerajaan dan hadiah peringkat aliansi. Biasanya para whale akan memperebutkan peringkat ini. Selanjutnya ada hadiah poin. Cara mendapatkan hadiah poin ini sama seperti mencari poin di Istana Kastil. Kalian harus menyiapkan sumber daya yang banyak jika ingin mencari peringkat. Masuk 100 atau 200 besar aja sudah cukup bagus untuk pemain free player dan low span. Oke, selanjutnya ada Karavan Naga, di mana di Karavan Naga ini kalian mendapatkan toko pertukaran item yang bagus. Sekarang pertanyaannya, item terbaik mana yang harus kalian ambil untuk pemain free player atau low span? Saran aku, item terbaik yang harus diambil adalah item Mithril. Karena Mithril ini sangat mahal dan sangat susah didapatkan. Kalian juga bisa mengambil item bahan gear gubernur seperti artisan, satin, gulungan atau kalian bisa juga mengambil jimat gubernur. Pilih sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Jangan mengambil Forga Hammer, karena ini terlalu mahal. Kalian bisa mendapatkannya dari bermain perangkap beruang, atau bisa membeli paket mingguan. Di sana kalian bisa mendapatkan lebih banyak. Untuk mendapatkan kristal naga ini, bisa kalian dapatkan dari menjalankan misi harian dan login harian dan membeli paket. Buat low span paket ini worth it dibeli, yang 89.000 saja yang dapat 300 kristal naga. Jika kalian membutuhkan mithril, kalian bisa mendapatkan 2 mithril modal 89.000 saja. Oke, selanjutnya ada Malam Para Juara. Di Malam Para Juara ini para anggota bekerja sama untuk menjalankan misi-misi yang ada di sini untuk mendapatkan poin. Dan setiap 20.000 poin yang diperoleh oleh setiap anggota aliansi, akan membuka peti kepala naga setiap para anggota. Bahkan hadiah yang diklaim bisa didapatkan oleh anggota yang tidak berpartisipasi. Sistem ini mendorong partisipasi aktif dari semua anggota, untuk memperkuat aliansi secara keseluruhan dalam pertempuran. Dan dari sini kita akan mendapatkan buff sesuai dengan level. Selanjutnya ada jalur membara, di mana jalur membara ini kita mendapatkan berbagai misi yang harus dijalankan setiap harinya. Di sini juga kita bisa mendapatkan kristal naga untuk ditukarkan di toko naga tiran dan kalian bisa mendapatkan koin ramalan untuk memainkan ramalan. Oke, selanjutnya ada ramalan kejuaraan. Di ramalan kejuaraan ini ada 3 ramalan.
Pertama ada ramalan tiran, kedua ramalan kejuaraan, dan ketiga toko ramalan. Di ramalan tiran kalian dapat meramal aliansi mana yang akan memenangkan tiran naga api ini. Kalian bisa voting menggunakan koin ramalan tersebut. Dan di ramalan kejuaraan kalian akan mendapatkan 5 pertanyaan. Jika jawaban kalian benar, kalian akan mendapatkan 1000 koin cakar naga di akhir pertempuran. Dan di toko ramalan kalian bisa menukarkan koin cakar naga dengan item yang kalian butuhkan. Di event ini kalian bisa mendapatkan banyak item mithril, di mana item ini sangat susah dan mahal sekali. Seperti yang kalian tahu, satu mithril berharga 89.000, sedangkan di sini modal 89.000 kalian bisa mendapatkan banyak. Dan yang terakhir adalah jamuan naga. Jamuan naga ini hanya bisa diaktifkan oleh Raja Tiran Naga Api. Raja Tiran dapat mengadakan syukuran atas kemenangannya, dan gubernur yang bisa berpartisipasi harus level 13 ke atas, dengan 3 squad jamuan yang dapat dikirim. Oke, mungkin sampai sini dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Seperti biasa, yang ingin belajar main yang benar dan yang ingin belajar top up yang benar, kalian bisa join grup komunitas aku di Discord atau di WhatsApp. Di sana kalian bebas tanya-tanya, sharing-sharing dan ngobrol santai tentang game ini. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info lainnya.